Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ukhti dan akhi fillah, bertemu kembali di podcast Al Jannah bersama meraih syurga. Tentunya bersama kita kembali ya. Benar. Saya Masih ingat Putri nggak? dan Asia. Masya Allah. Gimana nih kabarnya Ukhti dan Aifillah dan insan perusahaan Wong Solo Group? Insya Allah sehat Insya Allah semua sehat ya. karena Amin. emang kita di sini kan benar-benar menimba ilmu ya Put. Insya Semoga Allah. semuanya sehat-sehat dan bisa mengamalkannya. Insya Allah. Amin. Dan semoga bisa ditonton dimanapun juga ya, karena ini kan Benar, YouTube ya kan. Jadi benar meskipun lagi nggak enak badan, cuman di rumah aja tetap bisa nonton podcast kita ya, insya Nggak Allah. harus pergi kemana-mana. Ya. Baiklah Asia, sebelum kita masuk ke materi kita, seperti biasa mari bersama-sama kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk acara podcast kita hari ini. Amin. Allahumma amin. Nah, Ukhti dan akhi fillah, kita sebutkan lagi bahwa Wong Solo Group ini merupakan perusahaan yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai Bener landasannya banget Asia ya. Put. Iya, nah salah satunya itu terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 20. Udah ada yang hafal belum nih? Ini Udah soal sih kita kayaknya. kita mention soalnya. Kayaknya Jadi udah hafal ya apalagi Put. insan Wong Solo Group ini sepertinya udah pada hafal. Pastinya, Masya harusnya Allah. nih, karena emang itu tagline kita dan emang itu pedoman kita Iya. gitu. Nah itu Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan. Masya Allah, karena kita temanya kali ini tentang bertetangga, tambahan hadisnya nih Oh, Put. hari ini temanya tentang bertetangga. Bertetangga, benar banget. Nah, tambahan hadisnya itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Insya Allah, kalau sebelumnya kita bahas tentang Memuliakan tamu nih. memuliakan tamu, ya. Kali ini kita Sekarang memuliakan tetangga. Hablum minan nas. Benar Masya banget, Allah. Masya Allah. Nah, sebelum kita panggil ustadznya, mari kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena
Makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, Masya Allah itu tadi ya. Iklan dari Makanku Ready Ready Meal, Meal. makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah nih produknya udah di depan nih, Bu. Ya, tentunya Makanku Ready Meal ini sudah halal MUI ya. Bener, dan halal toiban pastinya, insya Allah. Dia makanan sehat siap saji masa kini menggunakan beras organik telur omega. Masya Ustadz, ya. Allah. Jadi emang bener-bener sehat. Iya. Sesuai tagline-nya nggak bohong ya kan. Jadi insya Allah ya makanan sehat siap saji masa kini. Dan tentunya lagi ada pemanasnya nih Asia. Jadi mau makan apa nih? Makan rendang di atas gunung bisa anget-anget, banget, bener. bisa banget. Nggak perlu perlu kompor, pakai nggak kompor ya? perlu listrik, tinggal nuangin air ke pemanasnya aja. Masya Allah. Udah bisa langsung kita menikmati makanan Rendang itu di dengan atas hangat. gunung. Atau apa nih yang lain? Rendang mungkin masih bisa lah tahan Apa ya. ya? Bubur mungkin ya. Bubur, gulai, Masya di atas Allah, gunung ya bener. kemungkinan udah basi ya, Iya. atau nggak bisa disajikan hangat. Nah, Ini- dengan Makanku Ready Meal ini, insya Allah bisa. Nggak basi ya Put? Insya Allah tidak. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah datang nih bintang tamu kita, Oke, Ustadz Masya Aidil. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertemuan Kedua, ya, bersama kemarin Ustadz kita Aidil ya. ngebahas tentang silaturahmi kepada manusia. kepada Binatang. hewan. Oh, Benar, iya, Masya Allah. Jadi kali ini kita ngebahas tentang bertetangga. Nah, masih berkaitan juga ya. Benar, tentunya hablum minan ya. nas ya, Put. Iya, Benar. sekali. Nah, Ustadz, jadi kita kan sering nyebut nih, itu tetangga aku gitu ya. Tetangga ya, tetanggaannya sama Enggak sih. kok, Ya, kan enggak. udah lebih dari 40 rumah gitu ya. Mungkin ya. Iya. Ah. Nah, jadi sebenarnya Ustadz, siapa saja sih yang bisa kita sebut sebagai tetangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Nabiyina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhar wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil jam. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyuna Muhammadur Rasulul Karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Putri dan juga Mbak Asia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta insan perusahaan Wong Solo Group Dan dimanapun tentunya berada. Uhti dan Ahli Ya. di rumah ya. Jangan dilupain Ustaz. Yang ada di rumah tentunya, pecinta-pecinta Wong Solo Group dimanapun berada. Jadi agama Islam adalah memang agama yang paling sempurna, agama yang paling mengatur tentang umat-umat masyarakat yang ada di dalamnya, dari hal yang terkecil sekalipun sampai yang terbesar, sampai tadi kepada urusan bertetangga. Ya. Banyak tingkatan-tingkatan kekeluargaan di dalam Islam, wabil khusus urusan bertetangga. Apalagi ini perlu dipahami dan diketahui oleh para orang yang merantau, ya, karena tentunya jauh dari keluarga. Segala macam kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam perantauan itu tak mungkin keluarga bisa langsung membantunya. Mestinya kita lebih dekat dengan tetangga, dan tetanggalah yang mengetahui dan akan mudah membantu kita. Namun siapakah tetangga? Kita harus tahu tetangga adalah orang yang rumahnya berdampingan dekat dengan kita, baik itu jarak 1 atau 2 rumah, ataupun sampai kepada dalam satu riwayat dikatakan 40 rumah. Tapi di riwayat yang lain mengatakan satu lingkungan. Ya. Nah, Mbak Putri dan Mbak Asia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga ini ada 3 macam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa al-jiran salasa, ya, tetangga itu 3, walahum salasa hukuk, ya, dan dia mempunyai 3 hak. Al-jar lahu hakon, ada tetangga yang mempunyai haknya 1, ada tetangga yang lahu hakoni, ada yang tetangga memiliki 2 hak. Wa al-jar lahu salasa hukuk,
ada yang tetangga memiliki 3 hak. Dan nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Salah satunya dalam kesempatan ini adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga yang dia muslim bersama kita, di dekat kita, ya. Dan terkadang pun dia tidak sekedar muslim, dia juga adalah kerabat saudara kita terdekat, apakah ipar, apakah mertua, apakah juga mungkin ponakan, dan juga lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan tetangga. Nah, adapun nanti yang bukan muslim juga dianggap tetangga, dan itu juga memiliki hak, tapi haknya hanya satu saja. Kurang lebih itu yang dapat dipaparkan sementara waktu ini tentang tetangga. Berarti tetangga itu mempunyai 3 hak tadi Put. Kalau yang dia muslim dan mungkin dekat dengan kita ya. Apa aja tuh? Iya. Iya, kita tanya sama ustadznya. Ada dong ustadznya. Apa aja tuh Ustaz? 3 haknya itu. Ya. Ya, 3 hak ini akan saya simpulkan menjadi 2 saja biar lebih gampang bagi insan Wong Solo Group, perusahaan Wong Solo Group, dan serta akhi ukhti di rumah, pecinta-pecinta perusahaan Wong Solo Group dimanapun berada, agar gampang menghafalnya. Dan ini berdasarkan daripada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Di lain riwayat dikatakan falyusin ila jarihi. Yang pertama haknya tetangga itu adalah barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Di lain hadis lagi falyusin ila jarihi, berbuat ihsan kepada tetangganya. Sekarang menjadi permasalahan apa dan bagaimana memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa yang pertama itu adalah kalau dia muslim tadi, ketika kita berjumpa dengannya kita tersenyum, kemudian menyapanya, kemudian mengucapkan salam. Dan ini juga ada hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Faidza laki tahu fasallimhu. Ketika kita berjumpa kita mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, kita senyum, kita tegur, kita sapa. Ini tanda kita bertetangga, dan ini tanda kita ingin seorang tetangga kita selamat, dan insya Allah kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau tetangga kita nggak selamat, bagaimana kalau seandainya kita terjadi suatu hal, tetangga akan menyelamatkan kita, sementara tetangga kita saja tak pernah selamat dan tak pernah kita doakan selamat. Itu satu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah iza sta'anaka fasta'inhu. Kalau dia minta tolong sama kita, maka kita bantulah. Kan tidak jarang itu, apalagi di kota seperti ya, Di komplek-komplek gitu ya Ustaz. dan Jadi lain jarang banget sebagainya, ya enggak tetangga. Emang siapa kalau Kadang siapa kita nggak gue. kenal gitu ya. Bener, bahkan mungkin tetangga sebelah aja, ibu ini di mana ya rumahnya? Sebelah kamu katanya. Saking enggak bersosialisasinya Saking ya nggak Ustaz, benar bersosialisasinya. banget. Termasuk juga itu ya Ustaz, Mbak Asia dan Mbak Putri yang dimuliakan Allah. Di komplek-komplek ya, terutama di kota-kota itu terkadang ada istilah siapa lo siapa gue. Ya. Ini adalah tanda orang itu tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengajarkan kalau benar keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu memuliakanlah tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Nah, setelah tadi kita mengucapkan salam, ya kita boleh juga bertamu, berkenalan, tutur sapa. Wabil khusus kalau seandainya tetangga ista'anta fasta'inhu, minta tolong sama kita. Kalau sudah ada jalinan komunikasi seperti itu kan sudah enakan. Biasanya ada yang kurang garam, ada yang mungkin mau Bu, garamku habis nih. Ada garam Bagi nggak? dulu lah sedikit. Bagi dulu sedikit ya, boleh. Benar. Oh, Pak, ada tangga Bapak, Pak. Pengalaman. Pinjam dulu tangganya yang gitu. nggak boleh itu Bener banget. kalau seandainya dia datang bu pinjam suaminya itu nggak boleh. Astagfirullah. Janganlah Ustaz. Nauzubillah min Nauzubillah min dzalik. dzalik, ya. Dan yang nggak boleh itu Put. Pak, ada tangga? Oh, nggak ada. Kami punya tangga katanya. Padahal ada Put. Nah, Masya itu juga Allah. Tapi nggak boleh. mungkin lebih nggak boleh lagi datang pas lagi butuh doang ya kan. Iya benar. Jadi emang pas nggak butuh nih tutup pintu Nggak rapat-rapat kenal. nih, Nggak benar. kenal. Tiba dia butuh, Baru tok Ibu siapa namanya? Saya butuh tangga bisa pinjam. Sebelumnya 15 tahun di situ nggak kenal, mohon maaf ya. Tapi Baru sebenarnya itu juga aja. Mbak Putri Iya, ya, dan Mbak Asia yang dimuliakan Allah, kalaupun mungkin ada tetangga yang seperti itu pun Kita tetap baik ya, Ustaz. menurut Iya. Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari dikatakan baik itu tetangga yang memang ramah ataupun tak ramah.
Dan mungkin itu jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar dia ke depan Iya. jadi ramah. Kemudian setelah dia minta bantu, kita bantu. Bahkan kalau seandainya dia tidak datang karena saking gengsinya, tapi kita paham dia sedang ada masalah, musibah dan lain sebagainya, kita sebagai tetangga yang beriman tadi, bentuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah, hendak memuliakan dan berbuat baik, kita yang datang. Kitalah yang menawarkan bantuan tersebut. Ibu garamnya kurang nggak? Saya punya. Kalau garam mungkin nggak nampak nih Put, mungkin lagi ngetok nih, kok nggak nyampe bapak ini, kenapa nih bangku nggak nyampe, pakai meja juga enggak, pak ini saya punya tangga nih pak, boleh dipinjam itu. Oh iya, mungkin dia saking gengsinya nih kan. Masya Allah, jadi emang orang beriman banyak unik, memang banyak unik-uniknya saat kita bertetangga ini. Ada yang mungkin paham ya kan, saat emang mungkin dia nggak paham gitu. Jadi di podcast inilah kita memberi kepemahaman nih buat Ukti dan Villa di rumah bahwa pentingnya bertetangga seperti yang dikatakan Ustadz Aidil tadi. Lalu Ustadz, kalau untuk adab-adab bertetangga sendiri itu ada apa aja Ustadz? Itu tadi ya. Di antaranya tadi itu ketika kita bertemu mengucapkan salam, kemudian ketika ia minta bantu kita bantu, tapi ya semampu kita. Jangan kemudian pula kita tidak Dipaksakan mampu ya, Ustaz, benar. sehingga nanti Betul-betul akhirnya itu menyusahkan awal diri ya. jadi awal keretakan juga nanti akhirnya bertetangga kan. Iya. Tetangga Nyusahin bikin, aja gitu. nyusahin dan lain Nauzubillah. sebagainya. Mungkin ada yang kayak minjem gitu aja, minjem tapi nggak dibalikin cuy. Jadi kita punya sutil dipinjem hilang sutilnya nggak pulang-pulang. Dan satu lagi Mbak, Sabar. satu lagi itu izas tansohaka pansofu. Nah, kalau mungkin dia minta nasihat, terkadang kan ada tetangga yang modelnya dia suka curhat, suka apa segala macam, dengarkan. Tapi jangan dikomporin, kan gitu ya. Jangan Nah, dikomporin, ini kan, jangan diceritain lagi jangan ke orang diceritakan juga lain, kepada yang gitu. Dia kadang kan membuka cerita begini aku dengan mertua segala macam. Kita jadi pendengar yang baik, sekaligus kita memberikan kebaikan kepadanya. Saling menasehati ya yang sabar Ustaz. dan lain Saling sebagainya mengingati gitu. dalam kebaikan ya kan. Bener banget. Dan Karena ini, gimana? ya Ustaz, lanjut Ustaz. Ya. Ya karena terkadang kan seperti itu kan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Kumpul-kumpul antara tetangga. Ini saking kan akurnya ini kumpul. Nah, nanti Kadang bahkan ada yang ngerasa tetangga itu udah seperti saudara ya Ustaz. benar. Cuman urusan cerita tadi curhat, ternyata salah respon. Dari situ pun bisa bertengkar. Nah, bener banget. Auzubillah min dzalik. Jadi mungkin ada yang curhat dia, oh ya udah sabarlah. Ya udahlah sabarlah gitu. Mungkin dia lagi rapuh ya Ustaz gitu. Jadi pengen dilemah lembuti. Seperti itu. Tapi karena emang bener, ya kan Ustaz, kita juga di perusahaan Wong Solo Group ini Put, udah diterapin juga Put, bertetangga dengan baik ya Ustaz. Ya, Jadi benar. kalau ada, itu kan kita di outlet Put, jadi kayak kita kayak bakar. Pasti ada orang-orang di sekitar outlet kita itu ya kan. Satu, terus kita kan kadang bakar-bakar nih, masak-masak kan tercium tuh harumnya ke tetangga. Benar. Jadi Bapak Pusporo itu menyarankan tuh, atau bahkan mewajibkan ya Ustaz kepada karyawannya, kepada pimpinan untuk saling berbagi. Dan Jadi itu orang tuh nggak hanya mencium bau ayam bakar, tapi merasakan ya Ustaz. langsung ayam bakar. dan itu juga Mbak Putri, apa yang disampaikan oleh Ustazah Mbak Asia tadi dan yang dilakukan oleh Pak Puspowardoyo itu tidak bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Malah memang dianjurkan ya kan Ustaz. Bahkan dikatakan tahabu, saling memberi hadiah akan mendatangkan kasih sayang. Nah sehingga auzubillah min zalik, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di outlet ataukah di tempat bekerja ataukah di rumah kita, kalau kita baik sama tetangga, itu nanti tetangga itu akan sekuat tenaga Membantu kita ya, Ustaz, ya. memberi perhatian dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan Imam Ghazali juga tadi kelanjutannya yang merupakan adab bertetangga juga itu mengatakan bahwa kalau seandainya kita beli jajan sedikit nggak bisa dibagi-bagi, jangan makan di luar. Menjaga hak tetangga. Kasihan nanti kalau seandainya dilihat oleh anaknya nangis-nangis beli kayak punya anak ibu itu beli. Rupanya nggak ada lagi, cuma satu ya kan cuma Ustaz. satu, atau orang mungkin tuanya tidak nggak ada mampu, uang. Mungkin nggak gitu ya. mampu, bener juga. Sehingga akhirnya si ayah marah sama anaknya gara-gara siapa? Anak kita. Memang kita harus menjaga semuanya ya Ustaz, dari Benar. segala aspek. Jangan menzalimi tetangga. Bener banget, dan nggak boleh juga tuh iri-irian ya Ustaz. Kadang ada mungkin tetangga yang baru beli kulkas pamer nih, banyak tuh ibu-ibu kompleks, semoga nggak ada di sini ya, tidak villa ibu-ibu di sini nggak Khusus seperti itu khusus gitu. bagi tadi kalau kita melihat tetangga itu ada kelebihan, dapat hadiah, katakan dapat kelebihan harta, bisa beli ini beli itu, naik pangkat, itu termasuk adabnya adalah
Pahanak tahu apa itu pahanak tahu ucapkan selamat. Selamat ya Bu, subhanallah naik pangkat, ya mudah-mudahan berkah ya Bu. Seperti itu bahasa basi yang kadang dilupakan sama orang. Malah mungkin yang terjadi adalah sebaliknya, SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Benar. Itu Jadi yang jauh serem dari ya, kalimat Ustadz, ya. memuliakan tetangga. Nauzubillah. Tapi enggak juga yang selamat ya Bu. Mungkin enggak Nah, itu gitu tadi, juga ya Ukti dan konsepnya. Akifah. Tentunya kita juga harus mengucapkannya memang dari hati juga ya kan. Benar, yang ikhlas. Ya, semoga Allah menghindarkan kita semua dari Penyakit penyakit-penyakit hati hati, ya, benar Ustadz, ya, banget. nauzubillah. Karena kalau udah penyakit hati nih yang bersemayam udah deh nauzubillah min dzalik, udah Keras. Benar. iri keras dengki hatinya. udah satu paket Satu dah. paket itu Nauzubillah susah min ya dzalik. Put, benar. Gitu. Nah, Ustadz, sebelum kita lanjutin lagi nih Ustadz, mungkin kita saksikan dulu Ustadz iklan yang berikut ini. Nah, Masya Allah, itu tadi iklan produk dari Wong Solo Group Asia. banyak banget inovasi yang udah dikeluarin nih Put ya. Subhanallah. Ustadz, udah ada yang dicoba belum nih dari yang ready to To cook? cook. Sambelnya mungkin udah ya? Ini sambal Ustaz, bener, Sambelnya. sambal udah. Ya. Kemudian itu ada minuman nih Put. Minuman ya. Nanti Minuman mungkin rempah. bisa dibawa. Oh, ini yang untuk istri Ustadznya. Iya, mungkin bisa dikasih. Terus ada pegelinu juga. Banyak Ustaz, ada banyak Alhamdulillah. ragam minuman sehat herbal. Jadi tinggal seduh ya Ustadz ya, karena udah rempah-rempahnya udah ada semua bener gula banget. arennya. Jadi orang yang diabetes juga insya Allah gak masalah ya. Iya. Halal dan thayyiban ya. Benar. Nah itu yang motto paling kita dari penting. awal ya, Halalan memang thayyiban. Jadi bukan cuman halal aja tapi halalan thayyiban. Bener Halal lagi banget, baik ya, baik. Masya Allah. Kembali ke Nah Ustadz, jadi tadi kita udah cerita tentang ada bertetangga, apa itu tetangga. Nah sekarang lebih detail lagi nih, kita hukum tentang menyakiti tetangga itu gimana Allah, hukumnya? ternyata ada Ustadz? hukumnya Put ya. Jadi nggak sebarang kita nyakitin tetangga ya Ustaz, Iya. nyinyirin Nah, atau jadi- apa dan sebagainya. Jadi bukan cuman nggak boleh nyakitin tetangga, tapi Gitu. ternyata ada Tahu. hukum-hukumnya Ada hukumnya, juga. benar. gitu. Benar-benar. Jadi seperti ini Mbak Asia dan Mbak Putri peserta insan perusahaan Wong Solo Group, akhi ukhti fillah, pecinta Wong Solo Group dimanapun berada. Jadi tadi ini kelanjutan, jawaban ini sekaligus kelanjutan tentang tadi adab-adab kita bertetangga. Yang kedua adalah nggak boleh menyakitin, ya. Dan hukumnya haram Itu menyakitin. termasuk di adab ya, Benar. Ustadz ya. Kalau ingat kajian kita yang waktu bab silaturahmi kepada binatang saja pun kita haram. dianjurkan benar nggak menyakiti boleh ya. menyakiti. Kan Apalagi gitu. kepada manusia Apalagi ya kepada Ustaz. manusia, dan itu juga ada dalilnya. Apalagi pada sama muslim lagi Benar. ya. Apalagi ini khusus Lebih kita detail bahas bab lagi. tentang hak-hak tetangga sesama muslim. Ya. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Ini tanda stressing. Rasulullah marah, benar-benar marah dan tegas 3 kali lipat. Terhadap siapa? Man la ya'manu jarahu min wa'ikihi, kata Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tetangga yang tidak merasa aman gara-gara tetangganya. Gangguan tetangganya ya. benar, Nauzubillah. Jadi ada kadang kita mohon maaf, hidup ini sembarang hidup saja ya, sesuka hati. Kita menganggap sebesar contoh nih, kita menghidupkan musik kuat-kuat, benar. tanpa kita ketahui mungkin tetangga kita ada yang lemah jantung dan lain sebagainya. Mungkin lagi Yang tidur mau lah gitu tidur saat atau ada lagi anak bayi tidur, yang ada lagi anak tidur. bayi. Nah ini yang kadang terjadi dan ini haram hukumnya kalau sampai tetangga tersebut tersakiti. Dan itu nanti juga akan kita jelaskan beberapa ada kisah-kisah juga mengenai hal tersebut. Sangat dilarang ya Ustadz ya, sampai Nabi mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak kali nih beriman. Put, benar. Nah, Yang tetangganya, yang dia merasa tidak aman dari gangguan tetangganya ya Ustadz benar ya. banget. Nah, itu benar-benar dipikirkan loh Put oleh Bapak Puswardoyo, karena kan seperti yang tadi yang udah aku sampaikan kan Put, yang udah dijelaskan juga sama Ustadz bahwa kadang mungkin tetangga dari outlet cabang Wong Solo Group itu ngerasa terganggu tuh dengan bau ayam bakar. Ih, tiap hari nih cium bau ayam bakar. Mungkin dia jemur kain nih Put, asapnya tuh kena, ih bajuku barusan dicuci udah kena asap. Tapi dengan kita ngasih sedekah ya Ustadz, sedekah ayam bakar itu sendiri atau menu-menu lainnya, Atau dalam bentuk lain bentuk ya apapun sedekahnya ya. jadi Sembako kayak dan peredam sebagainya. ya. Jadi Masya Allah, jadi dia mau marah nggak jadi marah nih gitu. Jadi emang kita saling mengerti gitu loh. Jadi kita juga paham bahwa kondisi outlet itu mungkin menimbulkan asap-asap dan lain sebagainya, dan
kita juga tahu penawarnya gitu. Masya Allah. Yang penting kita berusaha itu tadi ya, untuk Benar. tidak menyakiti tetangga ya. Bener banget. Oke. Lalu Ustaz? Lalu ada satu kisah yang mungkin pantas untuk jadi inspirasi kita semua. Ini kisah memang tentang hak tetangga juga, ya, agar kita tidak termasuk orang menyakiti tetangga. Cerita ini adalah cerita Syekh Muhammad Al-Munqadir. Mungkin cerita ini familiar teman-teman di rumah juga, pecinta Wong Solo Group mungkin juga pernah dengar. Anggap ini ulang kaji. Bagi yang belum tahu, harap dicatat, diingat, dan diamalkan tentunya. Ini ada bertetangga yang sangat populer. Jadi Syekh Muhammad Al-Munqadir ini sudah mau mengerjakan haji, Mbak Asia dan Mbak Putri, dikumpulkan uang segala banyaknya. Kemudian dalam kondisi yang sama juga beliau ini menanti akan kelahiran anaknya, istrinya lagi hamil besar. Nah di suatu ketika ini istri ini yang hamil tadi mencium bau masakan yang lezat sekali. Ini cerita masakan nih tadi ya. Karena Mbak Asia cerita masakan Wong Solo Group, kita ingat juga kisah ini ya. Jadi si istri yang hamil, namanya juga ibu hamil, ini kadang ya maunya ya subhanallah ya harus diturutin nih. Banyak Ada yang bilang maunya anak, maunya emak ya, gabung lah semuanya kan gitu ya. Nah, akhirnya ayah, ini bau masakan enak sekali, kayaknya bau kari dan lain sebagainya. Tolonglah ya pintakan sama tetangga tersebut. Gimana caranya harus dapat? Sampai akhirnya Syekh Muhammad Al-Munqadir ini datang ke tetangga tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa ya Syekh? Mohon maaf, tadi istri saya mencium bau masakan yang Ibu masak. Sepertinya lezat sekali dan beliau dalam posisi hamil. Kira-kira bolehkah masakan itu sedikit diberikan kepada istri saya? Dengan apapun caranya walaupun harus saya bayar. Walhasil ibu ini bukan malah seperti umumnya tetangga yang baik, langsung memberikan ya, dan lain sebagainya, malah menangis. Dan dia menangis pun bukan karena tidak baik, bukan karena terlampau pelit ya Bu ya. Aduh ini ya, makanan kurang, aku aja kurang, boleh kasih kalian, bukan begitu bukan. Ya. Tapi dia menangis itu karena dia tahu apa yang ia masak ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk diberikan kepada orang lain. Sampai membuat Syekh ini bingung sendiri. Kenapa menangis Bu? Ya kalau seandainya tak mungkin untuk ibu berbagi sama kami pun tidak apa-apa, akan saya carikan atau saya belikan dan ibu masakkan dan lain sebagainya. Si ibu kemudian menjawab, mohon maaf Syekh, bukan saya pelit, bukan saya ini medit dan lain sebagainya lah. Akan tetapi ini adalah halal untuk kami tapi haram untuk kalian. Bagaimana bisa ada makanan bisa halal di kalian tapi haram di kami? Engkau muslim kan? Benar saya muslim, saya muslimah ya. Tapi ini adalah bangkai lembu ya, yang saya temukan di jalan, kemudian saya potong, saya jadikan makanan untuk hari ini bagi anak saya yang kelaparan, karena saya seorang janda yang punya anak dan saya tidak mempunyai apapun untuk dimasak. Pada saat itu bagaikan disambar petir seorang syekh, seorang ulama, dan tentunya kalau kualitas keimanan syekh dan ulama ini ya tak diragukan, urusan memuliakan tetangga. Kemudian ia menangis, kemudian dia mengatakan, Bu, tunggu sebentar di sini. Yang tadi jangan dimakan lagi, tolong dibuang. Dia pulang ke rumah, dia ambillah tabungan yang ia akan gunakan untuk berangkat haji tadi. Kemudian dengan mufakat kepada istrinya diberikan seluruhnya, bukan setengahnya atau sebagiannya, lagi seluruhnya ia serahkan kepada tetangga yang membutuhkan tadi ini. Kepada ini Bu, janda tadi. ya janda tadi. Tolong Bu dimasakkan lagi, semisal apa yang Ibu masak tadi. Sudah, kalau kita makan halal sama-sama. Jangan makan haram kayak gitu ya. Senangnya hati ibu ini dan dimasak seperti apa yang dibuat tadi, tentunya dengan yang halalan thayyib ya. Seperti juga ini makanku halalan thayyib kan gitu ya. Kemudian selesai, kemudian diberikan kepada istrinya. Walhasil cerita ini akhirnya si istri mendapatkan apa yang diharapkan, tapi tidak berhenti di sini. Ini berkat memuliakan tamu. Walhasil datang bulan haji, orang-orang semua berangkat haji, Syekh Muhammad Al-Munqadir batal haji ya. Kenapa? Karena uangnya sudah diserahkan pada tetangga. Dikasih ke tetangganya. Namun apa yang terjadi? Ternyata balik orang dari mengerjakan haji, tetangga-tetangga yang berangkat haji disambut oleh Syekh Muhammad Al-Munqadir mengatakan ya mabrur, ya, haji mabrur, wa amalum masykur, wa tijaratan dan tabur, diucapkan selamat. Dan itu umumnya orang-orang yang mengucapkan talbiyah dan juga marhaba tahniah kepada orang yang berangkat haji ya. Kemudian semuanya yang berangkat tadi juga mengatakan ya antum kok doakan kami, ya antum juga mabrur, antum juga amal masykur, antum juga tijaratan lan tabur. Ya, orang kita sama-sama berangkat kok katanya. Hah?
Saya Muhammad heran, berangkat apaan? Saya nggak berangkat loh. Semua orang juga tahu saya nggak berangkat. Ya tapi antum ada kok ngerjakan talbiyah bareng sama kami. Antum juga ikut mengerjakan tawaf dan lain sebagainya. Sampai ini memang jadi cerita yang mutawatir. Ini cerita masyhur di kalangan para ulama. Naam. Ya, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini semisalnya ulama Muhammad Al-Munkadir ini tadi itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala berangkat ke sana sementara dia aja pun tidak tahu. Nah, bahkan para ulama mengatakan ya, bahwa ini tanda bahwa sedekahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat baik kepada tetangganya, peduli. Masya Allah, dengan hanya memberi seluruh tabungannya ya Put. Maksudnya ya itu tadi ya, Benar. jangan menyepelekan benar, hal kecil, kecil. seperti itu bertetangga dengan baik itu jangan disepelekan gitu ya Ustadz ya. Totalitas ya tadi kan seperti Syekh tadi, totalitas semua nih tabungannya dikasih. Ya udahlah nggak apa-apa nggak berangkat umroh gitu. Karena dia tahu bahwa ini ada tetangga yang benar-benar membutuhkan gitu ya Ustadz Iya, ya. benar. Dan ternyata Allah menggantinya dengan ya Allah. Masya Mungkin nggak Allah. kebayangkan Benar, juga sama Dan si ini Syekh. jangan baper juga ya. Artinya berarti semuanya diberikan, dianya makan apa kan gitu ya. Jangan dulu suuzon. Kan orang bisa haji kalau kepenuhan hari-harinya terpenuhi. Bisa ada yang ditinggalkan. Artinya apa? Ia hanya tidak bisa mengerjakan rukun iman yang kelima itu, rukun Islam yang kelima itu, tapi untuk hari-harinya terpenuhi. Artinya berbuat baiklah, jangan sampai membuat kita terancam sendiri. Gitu. Nah, semampunya juga. Jangan sampai membahayakan diri benar. kita juga Ustadz ya, sampai semua harta dikasih jadi dia nggak bisa makan, anak istrinya betul-betul nggak bisa Malah makan zolim gitu ya. jatuhnya ya Zalim Ustaz, kepada keluarga, kepada keluarga sendiri. Itu harus diperhatikan. Nanti ada orang yang berbuat baik dengan dalil ini sedekah tapi ya dengan emosi ya, sehingga dengan nafsu sehingga ya akhirnya ngutang-ngutang dan hidupnya juga susah melarat. malah Jadi jadi akhirnya Itu jadi fitnah. benar-benar. Sehingga nanti Nggak jadi boleh kita fitnah. malah sebenarnya keluarga kita sendiri kekurangan, tapi kita Benar. malah mengutamakan tetangga, nggak gitu konsepnya ya. Jadi kita harus semuanya Membantu baik. semampunya ya Ustadz ya, Semampunya. jangan sampai menyiksa diri sendiri dan keluarga ya. Benar banget. Masya Allah. Oke deh, gimana Asia? Insan Wong Solo dan Akhifillah di rumah gimana nih? Udah dicatat dan sudah dicatat nih poin-poinnya bahwa memang memuliakan tetangga itu bagus ya Pu, dan benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan menyakiti tetangga juga sangat dilarang ya. Ya, karena Tidak beriman, tidak tidak beriman, beriman, tidak dan tidak beriman. beriman. Sampai Rasulullah menekankan hal itu ya. 3 Ustadz kali ya Masya Allah. Pu, Masya Allah. Oke deh, semoga kita semua bisa akur dengan tetangga-tetangga Tetangga kita dan saudara-saudara kita juga saudara-saudara kita pastinya, semua. Insya Allah. Memiliki silaturahmi yang baik ya. Benar banget. Sehingga silaturahminya nggak di dunia aja Ustadz ya, Benar. bisa sampai Tapi di sudah akhirat, di sampai surganya akhirat, Allah ya. benar. Saling mencari nih. Masya Allah. Si Putri kok nggak ada ya di surga? Oh, Alhamdulillah. surga atas dia, bukan surga bawah. Amin ya Allah. Oh iya ya Allah, ya udah. Oh, Saida di mana ya? Panggil dong ya. Firdaus gitu ya, Masya Masya Allah. Jadi emang saling mencari gitu ya. Jadi kalau emang mungkin kita bisa mendapat seperti yang syafaat, memberi syafaat kepada rekan-rekan atau saudara yang bisa kita tarik ke 70, surga, jadi kita bisa Salah satunya mengambilnya tetangga, gitu. betul. Benar. Iya, Masya amin, Allah. Insya Allah ya. Makanya itu kita harus saling kenal nih sama tetangga Benar. kita. Itu tetangga. Itu Mungkin ada yang nonton itu tangga. Abis pulang langsung ketok satu-satu. Tetangganya nih. Perkenalkan saya Putri ya. Oh iya ada apa? Gak apa-apa kenalan aja gitu. Benar Masya benar Allah. benar, Masya Allah. Oke deh Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung Penghujung episode kita episode nih nih, Ustadz ya. Ustadz. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita akhiri podcast kita, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan Wong Solo Group. Kepada saudara kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi gfirli wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighira. Allahumma gfir bihalalika an harumika wa agnini bipadlika aman siwaka. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di dalam rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga doa tersebut dapat memberikan kita manfaat dan insya Allah memberikan kita keberkahan ya Bu untuk acara podcast hari ini. Amin, Allahumma amin. Nah, Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita bertemu di next episode ya dengan Ustaz. pembahasan menarik lainnya tentunya Benar ya. banget, karena setiap minggu kita selalu akan tayang nih Al-Jannah Insyaallah. bersama meraih surga. Nantikan terus tentunya ya. Pantengin jangan kemana-mana. Santai. Benar. Jangan Semangat, emosi Bunda. semangat loh Bun. Semangat. Iya, iya, iya. Dan Masya terima Allah. kasih juga Terima kepada kasih. Makanku Makanku Ready. makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Dan pastinya Wong Wong Solo Solo Group. Group. Oke deh. Nah kita langsung pamit aja ya Sia ya. Baiklah Ukti dan Akhi Fillah. Belepotan. Ukti dan Akhi Fillah, akhir kata saya dan Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.